adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pasti semangat ya. Sudah 1 minggu tidak berjumpa, biarpun secara tatap muka dengan online ya. Tapi tetap happy ya Kak ya. Tetap sukacita. Nah, hari ini kita mau angkat satu pujian, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Karena kita sungguh merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ayo kita undang adik-adik kita bangkit berdiri ya Kak. Ayo kita berdiri, kita bernyanyi, gerakkan semua badannya. Sukacita ya. Kalau belum ada yang senyum-senyum, jangan ada yang lucu. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari ku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Kita katakan minggu lepas minggu. Minggu lepas minggu bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu ku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Minggu lepas minggu bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan. Ayo goyang badannya semuanya adik-adik. Bulan lepas bulan bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan ku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Bulan lepas bulan bertambah-tambah indahnya. Sekarang tahun. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun ku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Luar biasa ya Kak, berkat Tuhan ya. Hari, minggu, bulan, tahun. Wah luar biasa. Sekarang kita mau bernyanyi lagi. Siapa yang mau menjadi anak yang bijak? Wah semuanya mau jadi anak bijak. Kakak juga mau nih. dong, Ya, iya. Kita mau bernyanyi lagi, ku mau jadi anak bijak. Ayo kita mau belajar bersama. Mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak.
siapa yang bijak disayang Tuhan. Nah, oleh sebab itu siapa yang mau bijak harus baca firman Tuhan. Ya. Kita mau angkat lagu pujian baca kitab suci. Jadi anak bijak harus Rajin baca firman Tuhan. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Siapa yang mau tumbuh? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan sekali lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, sekarang kita mau doa pembuka. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita Tuhan di pagi yang indah ini atas kesehatan yang Tuhan berikan, atas suara yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan di hari Minggu, hari Tuhan yang penuh dengan sukacita ini. Ini kami semua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarpun Tuhan saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, sukacita terus dirasakan oleh adik-adik sekolah minggu kami. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap adik kami yang sudah siap untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Urapi kami semua Tuhan, Roh Kudus yang memberkati kami. Tuhan kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga hari ini Tuhan, di hari Minggu, hari Tuhan ini kami boleh pergunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami karena kami datang melalui Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ada sukacita masih? Masih Kak. Oke. Amin. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian. Ini ada gerakannya ya Kak? Ada Kak. Wah, ada gerakannya nih. Kayaknya anak balita sama anak kecil sudah hafal ini ya, Sudah kecuali hafal. anak remaja. Oke, kita mau bernyanyi Kubuka Alkitab. Ya. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus
berkat kemurahan-Mu. Sekarang siapkan semua Alkitabnya, ambil sikap berdoa, kita mau angkat lagu pujian ini, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyikan refnya sekali lagi. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Adik-adikku, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Yang udah ada Alkitabnya, siapkan di depannya, ntar kita buka ayatnya. Sekarang kita berdoa, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Kini Tuhan waktunya kami mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati pikiran kami Tuhan bersama adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan sekalipun kami masih beribadah di rumah, Tuhan Yesus hadir. Tuhan kami siap untuk mendengar, berbicaralah kepada kami Tuhan. Tuhan berkati kakak yang membawa firman Tuhan. Engkau berkati Bapak urapi lidah bibirnya Tuhan, supaya apa yang disampaikannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adikku. Sekarang kita buka dulu Alkitabnya dari Amsal. Amsal baru atau lama ayo? Oke, bener lama. Amsal 1 ayat yang ke-5. Udah ketemu semuanya? Amsal 1 ayat ke-5. Sama bacaan remaja, siapkan dari Matius 25 ayat 3 sampai 12. Kakak bacakan dulu ya dari Amsal 1. Amsal 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Satu ayat aja. Sekarang kita masuk ke bacaan remaja. Matius 25 ayat 3 sampai 12. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsolah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, dan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ."
Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu hari maupun saatnya. Oke, udah kita baca ya adikku. Sekarang kita tahu dulu tema kita adalah anak bijak. Apa temanya tadi? Betul, anak bijak. Nah, anak bijak itu seperti apa ya Kak ya? Anak bijak itu seperti apa sih adik-adikku? Bisa jawab di rumah enggak? Anak bijak itu adalah apa yuk? Kakak udah tahu nih. Anak bijak itu anak yang mau mendengar, mau terus belajar, tidak cepat berpuas diri. Jangan gini, kayak sekarang nih, sekarang kakak lihat, kan waktunya sekarang nerima rapot, ada yang ranking 1, ada yang ranking 5, ada yang ranking terakhir, ada enggak ya? Anak GBKB Cibinong ada enggak sih ranking terakhir nih? Aduh, enggak kayaknya ya, anak GBKB Cibinong tuh pasti pinter-pinter deh. Nah, dengan hasil ada yang gini, aku ranking 1, udah naik kelas 2, udah naik kelas 3, puas diri, pas di kelas 3 gini, nggak usah belajar kemarin aja ranking 1, ntar juga ranking 1 lagi. Ada nggak yang begitu? Nggak boleh adikku. Kalau kita puas itu ada unsur kesombongan. Itu udah tidak bijak. Nggak mau lagi dengarkan omongan orang tua, nggak mau lagi dengerin orang gurunya. Apalagi kayak sekarang nih masa COVID ya, COVID-19 ini mengharuskan adik-adik masih belajar di rumah. Nanti gurunya bilang, apalagi gurunya baru nih, kalau naik kelas kan gurunya pasti baru, belum terlalu kenal. Ada tugas, nggak kenal ini sama gurunya, bodoh amat gitu. Nggak boleh begitu. Anak yang bijak selalu mau mendengar. Dalam Amsal 1 tadi ayat 5 dia bilang apa? Amsal 1 ayat 5, ayo kita baca sekali lagi. Bentar ya, kakak buka dulu ya. Amsal 1 ayat 5 dia bilang begini. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Artinya kita tetap harus mendengar, tetap dengarkan didikan, tetap dengarkan ajaran. Didikan orang, kalau di sekolah itu didikannya dari guru. Kalau di rumah itu dari siapa? Dari orang tua, kakak, adik, kakak, abang itu. Tapi kalau dari gereja itu bisa dari kakak sekolah minggu. Tapi yang paling utama adalah didikan dari Alkitab. Adik-adikku, orang yang mau sukses di masa depan itu tetap harus dengarkan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan nggak ada yang salah. Nggak ada disuruhnya adik-adik, nakku di sini di firman Tuhan dibilang kamu boleh mencuri. Boleh nggak begitu di firman Tuhan? Nggak ada. Di firman Tuhan boleh kamu tampar temanmu. Langsung itu, malah di firman Tuhan bilang kalau kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Itu apa? Ajaran Alkitab itu. Kalau kita pikir-pikir kok nggak ada yang lagu-lagu gereja, dengerin deh, semua memotivasi, semua membuat kita bangkitkan itu, ada harapan, ada sukacita. Ajaran Tuhan pun sama, firman Tuhan pun sama. Itu semua mengajarkan kita untuk menjadi anak yang bijak. Cuman nggak cukup hanya mendengar. Aku dengar Kak, udah aku tahu firman Tuhan itu. Aku tahu Kak ajaran mamaku, semua baik. Tapi nggak mau melakukan, sama aja. Itu namanya dong-dong, bohong semua. Udah tahu itu salah, masih dilakukan. Contoh, sekarang kita dikasih semuanya tahu apa? Handphone. Siapa yang nggak tahu handphone zaman sekarang? Itu nggak mungkin ya. Adik-adik semua, bahkan adik-adik sekarang rata-rata memiliki handphone. Handphonenya dipakai untuk apa?
bermain, belajar. Tanya siapa? Mbah Google. Apa yang ditanya di Mbah Google? Kakak sekarang ngelihat anak-anak sekarang ya, punya buku sekolah tapi nanya Mbah Google. Ada soal-soal, apa contoh ya, apa kayak kemarin banyak orang ujian ya Kak ya. Orang ujian gini. Ada soalnya apalagi daring ya. Oke Google, soalnya apa dasar negara Indonesia? Google langsung tring, jawabannya langsung keluar. Padahal punya buku, nggak sempat lagi baca adikku. Udah nggak ada waktu lagi. Anak-anak sekolah ilmu yang utama itu dari buku sekolah, bukan dari Mbah Google. Mbah Google udah pinter banget. Adik-adikku, otaknya harus diasah. Jangan sampai nanti Mbah Google lagi yang kita tanya. Lagi di sekolah dalam kelas, bentar ya guru aku tanya Mbah Google. Gurunya langsung kling, nggak boleh kayak gitu. Kamu harus belajar, digituin nama gurunya nanti. Terus harus juga bijak memakainya. Game di HP itu luar biasa. Mulai dari balita, anak kakak Brema itu baru berapa tahun? 4 tahun. Ngedownload game, wah luar biasa, jagoan. Dia main apa itu? Apa yang sekarang tuh ular-ular ya Kak? Cacing-cacing. Masa dia selalu bisa sampai 1 juta, bisa sampai 800.000. Kakak langsung gini, hah? Kakak mainin baru 2.000 nilainya udah mati, tuh udah kemakan sama yang lain. Dia enggak, selalu juara. Dan dia bilang, tunggu mak, aku bikin besar mak. Giliran diambil, dia ngamuk sama kakak. Nah, adik-adik nggak boleh begitu. Itu namanya nggak bijak, ya nggak boleh. Harus tetap tahu memanage waktu. Jangan nanti lebih banyak memakai HP untuk main game. Sekarang kata pendeta apa? Harus cerdas berteknologi. Dimanfaatkan untuk masa depan, untuk menambah ilmu. Ada HP-nya juga banyak fiturnya. Ada apa? YouTube. Ada banyak WhatsApp. Oh, bisa menambah teman banyak. Ada lagi yang sekarang tuh yang lagi trending tuh apa? Zoom. Walaupun nggak ketemu sama temennya, lagi jauh, lagi di mana, bisa pakai Zoom. Hai teman-teman, bisa saling tahu kabar. Itu kita manfaatkan untuk kebaikan kita, untuk menambah wawasan kita. Nah, mama-mamanya juga sama bapaknya, jangan ketinggalan zaman. Ulah kari anak tambuka YouTube lah si teh kaipe, bukan kari silang lang. Kai bukan anakku YouTube mak. Kai kin YouTube enak. Kulah aku tuh jangan begitu ya mamanya. Duka kai silaku kena anak. Anak-anak juga kasih tahu mamanya. Jangan nanti mamanya nggak tahu makin dibodoh-bodohin. Instagram apa, Twitter apa. Kakak sendiri pun nggak terlalu familiar ya. Tapi adik-adik harus juga berbagi sama mamanya. Oke, mamanya juga harus mau belajar. Karena sekarang semua berhubungan dengan teknologi. Kalau katanya pendeta kemarin, kakak selalu ingat. Sekarang itu zaman sudah makin maju. Kalau nggak mau kita belajar, kita akan terinjak oleh zaman. Ketinggalan berita. Ketinggalan apa? Ketinggalan berita. Udah nggak ada lagi nih. Ada kalau sekarang ya di berita kalau user katanya. Beritanya masih di mana kita udah tahu di sini. Asal kita buka, udah ada beritanya. Oh kena COVID udah ada 40.000. Hari ini di pasar di sini udah ada yang kena ini. Kalau kita nggak baca, nggak menambah ilmu, nggak mau cuma mau buka game terus, nggak ada lagi, nggak tahu berita apa-apa. Harus pintar, menggunakannya harus bijak. Nonton TV untuk anak-anak balita. Kakak tahu ada satu kartun di TV itu dari RTV namanya. Pagi sampai 24 jam kartun terus. Kayak di rumah nih ya. Kakak contohnya di rumah aja ya. Di rumah Fani dan Brema sama Biring. Ini di rumah tiga-tiganya. Saingan nonton TV. Kalau Brema bangun tidur langsung tek nyalain. Mama kartun. Mana kartunya itu diulang-ulang mulu lagi. Doraemon udah yang kesekian kalinya. Tayo yang udah aduh capek deh kakak udah hafal. Dia pun udah hafal. Dialognya pun dia udah hafal. Berarti udah sering. Itu namanya tidak bijak. Sampai Biringnya bilang gini. Nakku sekali dong Biring nonton. Enggak. Sampai kakak bilang besok beli TV kasih 10. Satu di sini, satu di sini. Berapa siaran TV kasih?
padahal nggak ada duit kakak ya. Itu namanya tidak bijak juga. Nggak boleh begitu adikku. Kita harus semakin bijak. Bijak menggunakan televisi, bijak menggunakan handphone, bijak menggunakan waktu hari-hari. Karena orang bijak yang memakai hari-harinya yang bisa sukses di masa depan. Kakak yakin nih anak GBKB Cibinong itu tidak ada yang berpuas diri, nggak ada yang cepat-cepat puas, nggak ada yang nggak mau berhenti, nggak mau belajar lagi. Semuanya masih mau belajar, semua masih mau meraih masa depan. Kakak yakin. Kemarin waktu pernah kakak mengajar di kelas kecil, ada yang cita-cita jadi tentara, ada yang cita-cita jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pilot, ada yang jadi pendeta. Cita-citanya banyak. Itu boleh nggak sih kalau nggak belajar? Nggak boleh. Semua harus dipersiapkan karena anak-anak bijak itu penuh dengan persiapan. Nggak ada yang tiba-tiba, Kak besok ujian. Ini soal-soal aku telan, udah kehafal. Nggak bisa. Tetap harus belajar. Nggak ada itu namanya soal itu ketelan sendiri di sini, nempel di sini, nggak ada. Kak besok aku tahu sih tanggal 17 aku ujian dan itu ujian akhir sekolah. Sekarang udah tanggal 1. Santailah, gampang lah. Giliran besok udah tanggal 16. Ujian besok loh. Aduh, aku harus belajar. Tuhan bantu aku Tuhan. Bantu aku Tuhan. Besok ujian Tuhan. Rendam kakinya lagi. Ininya mau dibakar langsung ditelan jadiin kopi. Aduh, nggak ada. Emangnya apa? Mbah Marijan? Nggak ada, nggak bisa, nggak ada ilmu yang kayak gitu. Ilmu semua harus dengan persiapan. Ujian kita tahu minggu depan, 2 minggu lagi, udah persiapkan dari sekarang. Udah harus belajar. Tugas anak sekolah ada belajar, anak KKR semuanya itu tugasnya belajar. Anak balita bijak juga dia mendengar ajaran mamanya. Nakku, tolong simpan mainannya. Adik-adik harus mau. Jangan bilang, enggak ntar aja mama masih mau main. Mamanya pasti bolehin, boleh main. Tetapi ingat, tetap juga harus belajar tanggung jawab. Yang main siapa, yang ngeberesin siapa, itu namanya nggak baik. Nanti gini, kalau di rumah ya kakak lihat, kalau anak-anak main berak digeberantakin semua, mamanya baru ngepel. Mamanya sih tetap sabar karena mama Cibinong itu baik semua, nggak ada yang marah-marah. Langsung, ya anakku boleh main, tapi ntar tolong ya disimpan lagi ke tempatnya ya. Iya mak, oke, sejam dibiarin, masih berantakan, geradak sana geradak sini. Anak-anak kecil nih sama anak balita. Terus satu waktu gini, udah berantem sama adiknya nggak mau berbagi. Emaknya bilangin, udah stop, yuk sekarang waktunya tidur siang. Udah berhenti main dulu ya anakku, simpan mainan. Enggak, pada kabur semuanya, nggak mau nyimpan. Kasihan nggak sih sama mamanya, nggak mau nyimpenin mainannya. Kasihan loh, mamanya udah capek masak dari pagi, udah nyapu, udah ngepel, udah nyuci baju. Tahu-taunya adiknya nggak mau membantu. Bukan anak bijak, bukan anak Tuhan. Anak Tuhan gini, aku tanggung jawab, aku beresin semua mainanku, kasihan mamaku, dia kan udah capek-capek. Oh iya, mama ada waktunya makan siang ya. Aku mau makan siang, terus habis itu aku tidur ya ma. Kalau begitu anak-anak dengarkan ajaran orang tuanya, percayalah orang tuanya pasti panjang umur. Karena dalam firman Tuhan pun, dengarkanlah didikan orang tuamu maka dipanjangkan umurmu. Itu ada 10 perintah Tuhan. Makanya adik-adikku juga gitu. Jangan gak dengerin ajaran orang tua. Itu termasuk ajaran yang mendengarkan anak-anak yang bijak. Terus dalam sekolah juga sama. Itu semua harus dituruti. Kakak sekolah minggu itu hanya memberikan saran. Di rumah lebih banyak kamu sama orang tua Andu. Di sekolah sama, guru juga cuma dari pagi sampai jam 2. Ada yang sampai jam 3, ada yang cuma sampai jam 12. Sisanya tetap ajaran orang tua. Dan ingat, kalau mau sukses di masa depan tetap harus baca firman Tuhan. Semakin sering belajar tentang firman Tuhan, percayalah semakin sukses adik-adikku. Gak ada orang gak sukses kalau belajar firman Tuhan. Makanya kakak percaya adik-adikku semuanya akan sukses di masa depan dengan mengikuti ajaran Tuhan. Terima kasih adik-adikku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, hari ini ada
ayat hafalan dari Ayub 9 sampai 10. Ayat hafalannya Ayub 9 sampai 10 kakak bacakan ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tuh, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Artinya adik-adikku, tetap semuanya itu adalah didasari takut akan Tuhan. Mau melakukan apa? Berpikir, salah nggak ini? Benar nggak ini? Tetap harus berpertimbangan, harus ada persiapan. Untuk memulai segala sesuatu harus ada persiapan. Seperti tadi yang gadis-gadis bodoh tadi. Bukan gadis bodoh, gadis tidak bijaksana dan bijaksana. Satu udah mempersiapkan, udah tahu dia, oh kalau nanti jam berapapun datang, udah ada nih persiapanku, ada minyak cadangannya. Tapi ada yang nggak berpikir kayak gitu, bagi dong, nggak bisa. Sama, kesuksesan adik-adik itu semuanya diri sendiri nanti yang bawa. Nggak ada yang nanti, aku udah sukses nih, aku bawa adikku. Hah? Nggak ada yang minta tolong. Bener, nggak ada yang minta tolong. Kamu kan sudah manajer, angkat aku dong jadi kepala cabang sini. Nggak bisa. Kamu kan sudah ranking 1, bikin aku dong jadi ranking 2. Kalau nggak belajar, nggak ada. Semua yang bersiap, yang bisa maju ke depan. Adik-adikku boleh tanya yang sudah yang nilainya bagus deh, teman-teman yang nilainya bagus. Kamu belajar nggak sih? Tanya deh. Tanya deh sama dia. Dia ada waktu, dia pakai itu, dia tanya Mbah Google terus nggak kalau dalam belajar? Dia baca buku nggak? Ada bukunya nggak di rumah? Dia baca nggak? Tanya deh. Kalau yang ranking 1 tanya sama dia, kamu main dukun ya? Apalagi anak-anak sekolah minggu, nggak ada itu. Semuanya pasti dari belajar, makanya dia bisa jadi juara 1. Nggak ada yang juara 1 itu instan, tanpa persiapan, nggak ada. Nah, ingat tadi, apa katanya tadi? Mengapa kita harus bijak? Karena orang bijaklah yang akan berhasil dalam hidupnya. Karena orang bijaklah yang berhasil dalam hidupnya. Ingat, tadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Itu ayat hafalan kita. Dan tadi ayat yang dari Amsal juga dia bilang, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Jangan cepat berpuas diri, tetap belajar, tetap juga mendengar orang tua, supaya nanti adik-adik pintar dan bijak di masa depan. Sukses untuk adik-adikku semua, sukses meraih masa depan. Jangan cepat berpuas diri walaupun sekarang ranking, udah naik kelas, udah lulus, dan sukses juga di tempat sekolah yang baru. Untuk anak-anak yang masuk SMP, SMA, dan untuk yang kuliah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar ya Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami hari ini dengarkan Tuhan dari firman-Mu Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang bijak Tuhan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak berpuas diri Bapa, kami tidak cepat puas Tuhan apa yang kami dapatkan saat ini. Kami mau terus menggali Tuhan, kami mau terus belajar Bapa, biar kami sukses di masa depan. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semuanya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, oke. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mendengarkan firman Tuhan dengan duduk rapi tadi? Ya, tadi banyak banget ya. Firman Tuhan yang boleh kita dengar, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat ya. Nah, sebelum kita membaca aktivitas, kita nyanyi satu lagu lagi, judulnya Setia-Setialah. Tahu ya? Yuk, ini bangkit berdiri juga nggak apa-apa. Kita nyanyikan lagu Setia-Setialah. Ya. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati.
bawasanmu untuk kasih setianya. Setialah Kita sampai nyanyikan mati. sekali lagi, setialah. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah bawasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Iya, setialah sampai mati ya. Setia. Biar bijak ya Kak. Iya. Oke Bang. Ya. Nah, kita mau mendengarkan aktivitas ya. Aktivitas kita untuk hari ini, untuk minggu ini, dengar ya. Anak balita atau anak kecil ini digabung ya. Untuk anak balita dan anak kecil, lakukan aktivitas yang paling disukai atau menjadi kesukaan anak-anak KKR. Contoh nih ya. Tapi yang contoh ini tidak boleh dilakukan lagi ya. Yang kakak bilang sebagai contoh tidak boleh dilakukan lagi. Contohnya, aku paling suka menggambar. Nah, lakukan gambar apapun yang kalian suka. Tapi coba sebisa mungkin jangan lagi menggambar. Jangan contoh yang kakak lakukan. Banyak pasti hal-hal yang adik Banyak suka. ya, Banyak banyak. dong, banyak sekali. Tapi diusahakan jangan yang kakak sebutkan tadi ya. Nah, itu untuk anak balita dan anak kecil. Anak tanggung dan anak remaja, buat video aktivitas yang memperlihatkan kreasi barumu atau hal-hal baru yang adik-adik itu lakukan. Contoh Selama ini, Kak, selama COVID. COVID. Iya, Iya. selama COVID, hal-hal baru yang pernah adik coba di rumah. Contoh, ini juga tidak boleh dilakukan ya. Contoh, ada hal-hal baru. Selama COVID, aku bisa membuat nasi goreng. Itu hal baru yang adik-adik buat. Biasanya tidak bisa Ya, nasi biasanya goreng. nggak pernah buat, tapi selama lockdown di rumah udah Akhirnya bisa buat buat nasi nasi goreng. goreng. Contohnya tidak boleh dilakukan. Banyak hal-hal lain yang boleh dilakukan Divideokan ya, Kak? Divideokan dalam durasi 2 menit, dikirim ke nomor Kakak Nandevani seperti biasa dan boleh langsung di-tag di Facebook KKR Cibinong. Oke? Dan ada satu lagi momo yang mau disampaikan. Nah, momonya adalah ini. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, ini momo yang akan kakak sampaikan. Momo yang pertama, kita akan membuat virtual choir. Itu kita lakukan minggu depan. Nah, apa itu virtual choir? Virtual choir adalah video yang akan menampilkan adik-adik bernyanyi di dalam satu video musik. Nah, caranya bagaimana Kak? Nah, nanti kakak akan mengirimkan satu file musik yang akan menjadi musik latar kita virtual choir tadi. Judulnya Jangan Menyerah. Nah, itu nanti kakak share ke grup-grup, mulai dari grup sektor, grup Moria, grup Mamre, pokoknya nanti semua kita share oleh guru-guru KKR. Nah, caranya begitu ada mendengar atau melihat filenya nanti harus menggunakan 2 HP. Nah, dibantu dengan orang tua, minta tolong orang tuanya untuk membantu. Fungsinya 2 HP itu adalah yang pertama untuk mendengarkan musik yang ada di HP tadi. Itu HP yang pertama. Adik-adik akan memasangkan headset ke HP yang pertama, adik mendengarkan dari headset. Nah, HP yang pertama, HP yang satu lagi akan adik gunakan untuk merekam saat adik-adik bernyanyi. Nah, jadi caranya HP yang pertama dipakai untuk mendengar musik yang kakak kirimkan. HP yang kedua dibantu oleh orang tua atau kakak atau adik untuk merekam adik-adik saat bernyanyi. Nah, setelah itu rekaman yang sudah adik kirim atau rekaman yang sudah adik buat tadi dikirim ke Nandevani. Seperti biasa adik mengirim aktivitas ya, tapi jangan dikirim ke Facebook KKR karena itu belum kita edit. Filenya dikirim ke kakak Nandevani. Setelah itu nanti kami yang bekerja untuk mengedit menjadi virtual choir. Jadi itu yang mau kakak sampaikan. Jangan lupa seluruh anak KKR boleh mengikutinya. Walaupun di rumah ada 2 kakak adik bersaudara, boleh satu-satu ngerekamnya, boleh juga berdua ngerekamnya. Jadi itu terserah adik-adik semua. Waktunya, batas waktu yang dikirim adalah sampai hari Kamis. Hari Kamis minggu depannya ya, hari Kamis
hari Kamis minggu ini ya, setelah ini adik buat kami tunggu sampai hari Kamis jam 8 malam. Itu jam 8 malam sudah ditutup karena mungkin besok akan mulai kami edit. Jadi kami tunggu sampai hari Kamis jam 8 malam video yang adik rekam tadi bersama dengan dibantu dengan orang tua. Ini Momo dari kakak, dari guru-guru sekolah minggu. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, udah didengar ya momonya tadi. Nah, kita sekarang mau persembahan ya. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan supaya juga Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Sediakan persembahan yang sudah disiapkan ya. Kita bernyanyi di KEE. Nah, kita persembahannya di lagu Karo ya. KEE 445 si pepulung me persembahan tayo. Siap-siap ya. Adik-adik, mari kita berdoa, doa persembahan sekalian doa syafaat. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sudah sampai di penghujung ibadah kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami dengar bisa kami pakai dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah menyampaikan pujian kami. Biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, supaya bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkati juga tangan orang tua kami yang memberi Bapa. Biarlah ya Tuhan, biar dia tetap memiliki rezeki orang tua kami Tuhan. Berikan kesehatan kepada orang tua kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa dari presiden sampai jajaran terbawahnya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Bapak Presiden kami memberikan kebijakan yang terbaik buat negara ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk yang saat ini terjadi Bapa. Ada COVID Tuhan, ada virus Bapa. Biarlah ya Tuhan, kami tahu Tuhan semakin banyak yang terkena saat ini di bangsa negara kami. Tapi kami percaya Tuhan menolong kami. Tuhan menjaga dan melindungi kami Tuhan. Kami tolak virus ini Tuhan untuk singgah di rumah kami, dalam kehidupan kami. Kami tolak Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk menangkal virus ini Bapa. Biarlah kami Tuhan menaati apa yang dianjurkan pemerintah untuk kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pendeta dan orang kami Tuhan. Engkau berkati Bapa kehidupannya Bapa. Biarlah ya Tuhan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan Tuhan bisa tercapai Bapa. Bapa, kami berdoa semoga pendeta dan orang kami memiliki keturunan Tuhan, keturunan ilahi yang datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertua diaken kami dan keluarganya juga Tuhan Kau berkati. Tuhan Yesus, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan pertua diaken kami. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan.
Engkau berkati juga kehidupannya, kehidupan berkeluarganya Tuhan. Cukupkan apa yang dibutuhkan sama dia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh GBKP Cibinong Tuhan, seluruh jemaatnya Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Bapa, kami percaya Tuhan. Kami tetap bersuka cita karena kami tahu kami punya harapan Tuhan yang ada datangnya dari Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk saat ini yang terjadi di dalam jemaat GBKP Cibinong, terutama untuk anak kami Karel Tuhan. Bapa, hari Sabtu kemarin Tuhan, anak kami Karel Tuhan dioperasi jam 2 Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkati tangan dokter yang menolong anak kami ini Tuhan. Berkati tindakan medisnya, obat-obatan yang dilakukannya. Bapak, kami percaya anak kami Karel akan sembuh Bapak dan dapat beraktivitas seperti biasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Biring Fani Tuhan saat ini dalam pemulihan. Biarlah ya Tuhan di dalam pemulihannya dia tetap sukacita dan mengandalkan Tuhan Bapak. Kami percaya dia akan berjalan normal seperti biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bibi kami Nandi Rio Tuhan. Kami tahu Tuhan mukjizat Tuhan nyata. Bibi kami ini pasti sembuh Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan dia, berikan dia sukacita, berikan dia harapan Tuhan yang datangnya harinya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan banyak kebutuhan jemaat-jemaat kami yang kami tidak tahu, tapi kami sangat percaya Tuhan mencukupkan, memberikan yang terbaik kepada jemaat kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kehidupan kami 1 minggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan 1 minggu ini Tuhan tetap menyertai kami, menyertai langkah-langkah kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan dan memberikan kami rezeki Tuhan untuk dapat memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, kami menutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.